Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rubianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester ganjil. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji pelaksanaan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa mengharap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga kita bisa menyerap ilmu yang banyak, yang cukup banyak, sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab untuk diri kita, keluarga kita, bangsa, negara, dan agama. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin, selesai. Terima kasih. Baik, kita memulai dengan kita membicarakan pelaksanaan prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Kita mulai yang pertama dengan kita membicarakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan ini nanti kita bagi beberapa. Pertama, kita akan melihat demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer ini dimulai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 November 1945, di mana KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, diserai wewenang legislatif. Ya. Kemudian pemerintahan, pertanggungjawaban atau tanggung jawab pemerintahan itu ada di menteri-menteri. Jadi tidak lagi di tangan presiden, tapi di menteri-menteri. Menteri-menteri ini dipimpin oleh seorang menteri utama yang kemudian kita sebut sebagai Perdana Menteri. Ya. Nah, itu parlementer. Apa sih parlementer? Nah, parlementer itu cirinya begini. Ada pemisahan yang jelas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara sebagai simbol negara ini ada pada seseorang. Bisa dia presiden, bisa dia raja, bisa juga sultan. Ya. Nah, kepala pemerintahannya adalah menteri-menteri utama atau menteri utama. Ya, seperti itu. Perdana Menteri dan menteri-menteri secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Itu kabinet atau itulah demokrasi parlementer. Nah, kita lihat siapa-siapa yang pernah menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang pertama adalah Sultan Syahrir, sebagai tokoh yang banyak berbicara, banyak pengaruhnya pada masa-masa tahun 45 itu, baik pada masa awal-awal proklamasi maupun di KNIP, ya. Pemerintahan presidensi parlementer, Syahrir sebagai Perdana Menteri yang pertama. Dari situ ya bahwa kita berganti-ganti, banyak berganti-ganti kabinet, ya. Tuh. Ada 18 kali ya pergantian pemerintahan dari tahun 45 sampai tahun 59. Nah, pada masa demokrasi parlementer ini kita menganut demokrasi liberal. Persaingan bebas, demokrasi liberal itu ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya pertama adalah pemerintahan silih berganti. Ya. Nah, karena ada persaingan bebas itu. Ya. Persaingan antar kelompok dan sebagainya. Jadi pemerintahan silih berganti. Tadi kita lihat ada berapa tadi ya, kabinet itu berganti-ganti. Kemudian akibatnya lagi adalah pembangunan tidak lancar, pembangunan tidak berjalan lancar. Sudah kabinet berganti-ganti, kita juga dihadapkan kepada upaya-upaya untuk menegakkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kita bertikai dengan sekutu. Supaya Belanda mengambil kedaulatan kita. Jadi pembangunan tidak lancar.
Berikutnya, partai-partai politik mementingkan diri dan golongannya. Jadi ketika dia berkuasa, partai politik itu berkuasa, bagaimana supaya pemerintahnya itu bertahan lama. Ada pernah masa PNI berkuasa itu menteri-menterinya dari Jawa Tengah semua, dari Jawa Tengah. Tokoh-tokoh dari Jawa Tengah rata-rata. Nah, ketika berikutnya lagi Masyumi berkuasa, banyak menterinya dari Sumatera Barat. Nah, itu contoh ya. Nah, berikutnya lagi dampaknya adalah banyaknya pemberontakan. Pemberontakan ini macam-macam. Ada yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, RMS, masih ingat ya? Kemudian tidak puas dengan pemerintah pusat, Bernadi Permesta, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ya. Itulah demokrasi parlementer tahun 1945 sampai tahun 1959. Berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini kurun waktunya adalah 1959 sampai 1965. Dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59. Salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 1945. Ya. Nah, Presiden Soekarno ingin melaksanakan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sesuai dengan Pancasila, yaitu yang terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, namun dalam hal ini Presiden Soekarno menafsirkan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kata dipimpin itu menjadi terpimpin, menjadi dipimpin oleh Panglima Besar Revolusi. Ya, jadi demokrasi yang dipimpin oleh Panglima Besar Revolusi. Siapa itu? Ya, Presiden Soekarno. Jadilah kemudian pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Demokrasi yang dipimpin oleh Panglima Besar Revolusi. Nah, dalam kesempatan ini atau pada masa ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, mudah-mudahan masih ingatlah kemarin beberapa penyimpangannya itu ya. Di antaranya misalnya Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Kan padahal menurut Undang-Undang Dasar kan presiden memegang jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali ya. Nah, tapi dalam hal ini Soekarno diangkat menjadi presiden sampai seumur hidup. Ya. Kemudian presiden membubarkan DPR. Nah, ini. Kemudian presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan presiden. Nah, ini contoh-contoh beberapa penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, yang C. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, ya, di mana Orde Baru ya, bertekad ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan pelita pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang. Ya. Jangka panjang ini antara 5 sampai 6 pelita, jadi 25 sampai 30 tahun. Ya. Nah, pada masa ini pembangunan dilaksanakan di segala bidang. Namun pada masa ini juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya. Apa saja itu? Misalnya mulai berkembang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian pembatasan dalam menyampaikan pendapat. Berpolitik dan berorganisasi itu dibatasi. Kemudian campur tangan pada partai politik atau pemerintah campur tangan terhadap partai politik.
Yang ini kemudian menimbulkan gejolak, yaitu dengan adanya kerusuhan Mei 1998 yang memaksa Soeharto mundur atau Soeharto berhenti menjadi presiden. Berikutnya, demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini adalah kurun waktu 1998 sampai sekarang. Barangkali nanti sampai kapan gitu ya. Nah, tapi gambarnya dari 1998 sampai dengan sekarang ya. Dimulai saat Presiden Soeharto berhenti menjadi presiden, yaitu tanggal 21 Mei 1998. Nah, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa ini ya, dilaksanakan dengan lebih disempurnakan. Jadi kalau begitu pada masa Orde Baru itu ada kelemahan-kelemahan. Nah, pada masa reformasi ini diperbaiki. Ya. Nah, perbaikan ini menandai masa peralihan, ya, masa peralihan menuju Indonesia yang lebih demokratis ke depan. Apa itu misalnya? Misalnya mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Nah, pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian TNI dan Polri dijadikan sebagai satuan terpisah. Jadi nggak ada lagi ABRI. Yang ada adalah TNI, Polri. Ya, sendiri-sendiri. TNI urusan pertahanan, Polri urusan keamanan. Ya. Berikutnya, kebebasan pers dan kebebasan berpolitik. Ya. Pers bolehlah dibuka, TV banyak-banyak, koran banyak-banyak, majalah banyak-banyak. Ya. Kemudian partai politik, orang boleh mendirikan partai politik macam-macam dengan satu catatan, tidak boleh berhaluan komunis. Ya. Partai komunis nggak boleh, yang lain bolehlah mendirikan partai apa saja silahkan, asal jangan partai komunis. Kebebasan pers, kemudian juga penghormatan HAM. Kita bikin Komnas HAM, kita bikin Undang-Undang HAM. Dan berikutnya adalah Pilpres dan Pilkada secara langsung. Kita lanjutkan yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, perkembangan pemerintahan di Indonesia ini kita melihat ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem parlementer. Nah, tadi sudah kita lihat. Kapan itu? Dari kapan? Dari 1945 sampai dengan 1959. Ciri-cirinya adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan itu Perdana Menteri atau Menteri Utama yang dia bertanggung jawab untuk urusan pemerintahan sehari-hari, bertanggung jawabnya kepada parlemen. Kepala negara adalah presiden. Dia sebagai lambang, dia sebagai simbol negara. Ya. Oke. Yang kedua, cirinya adalah kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan kepala negaranya adalah presiden. Yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Itulah ciri sistem parlementer yang kita terapkan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Berikutnya yang kedua adalah sistem presidensial. Sistem presidensial ini kita terapkan dari tahun 1959 sampai sekarang. Mungkin juga sampai yang akan datang, karena dengan amandemen sistem presidensial ini dikuatkan. Ya, amandemen yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Apa ciri-ciri presidensial? Pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi, dua kedudukan atau dua jabatan yang dipegang oleh seorang presiden. Dia adalah simbol negara, dia juga adalah kepala pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden, berdasarkan demokrasi rakyat atau dipilih langsung oleh rakyat. Jadi presiden itu dipilih oleh rakyat atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Jadi dulu kita waktu
tahun 59 sampai dengan Orde Baru, presiden itu dipilih oleh MPR, ya. Presiden itu dipilih rakyat, ya. Nah, sejak reformasi ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, ya. Kemudian presiden, nah yang ketiga, presiden memiliki hak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, istilahnya hak prerogatif. Itulah ciri-ciri presidensial. Nah, sesungguhnya, ya, tadi kita lihat parlementer presidensial 45 sampai 59 sampai ke sini presidensial. Undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada parlementer ada presidensial. Sesungguhnya menurut Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan adalah presidensial. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kita mengamanatkan apa? Sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, paling tidak kita melihat dua pasal, ya, dua pasal ini. Yang pertama adalah pasal 4 ayat 1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, ya, itu. Yang kedua, ya, pasal 17. Nah, pasal 17 ini ada 4 ayat. Ya. Pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ya. Nah, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu di pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ini untuk menseimbangkan antara presiden dan DPR. Sekarang kita menarik kesimpulan, ya. Nah, pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia, ya. Pertama, demokrasi parlementer itu dimulai dari 1945 sampai dengan 1959, di mana pada masa ini kita menganut demokrasi liberal, kabinet silih berganti, pemerintahan tidak stabil. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Itu tahun 1959 sampai dengan 1965. Itu ditandai dengan kekuasaan negara itu terpusat pada Panglima Besar Revolusi, ya. Kemudian terjadi banyak penyimpangan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, ya, di mana pemerintahan sudah mulai stabil, ya, mulai berkembang, ya, korupsi dan nepotisme. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang, mungkin juga sampai ke depan, ya. Nah, pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lebih disempurnakan dengan menandai masa peralihan menuju Indonesia yang lebih demokratis. Yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, ya. Ada parlementer 1945 sampai dengan 1959 dan presidensial dari tahun 1959 sampai sekarang. Dengan amandemen, maka sistem presidensial ini dibuat. Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Dasar hukumnya pasal 4 dan pasal 17. Dengan kita menarik kesimpulan, berarti kita selesai membicarakan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Harapannya kita semakin hormat kepada presiden, kepada menteri-menteri, tentu juga kepada pembantu-pembantunya, ya. Kita lebih taat, lebih tertib
dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kurang paham, putar lagi videonya, baca catatannya, baca buku paketnya, atau kamu bisa mencari literatur yang lain. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sering mencuci tangan, memakai sabun pada air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.